berpisah. Saat ini Stella sedang duduk bersama John di sebuah taman yang berada tidak jauh dari rumah sakit. Sekarang dia sedang berusaha untuk menjelaskan semua yang dialaminya pada John. "Kamu kemana saja, Stella? Aku mencarimu kemana-mana. Ponselmu tidak pernah aktif." John tampak kesal. Apalagi ketika membayangkan kejadian di rumah Stella, dia memergoki wanita itu bersama dengan seorang pria. Namun dia tidak ingin gegabah. Dia ingin Stella mengatakan semuanya dengan jujur dan tanpa dipaksa. Dengan begitu dia bisa menilai apakah Stella pantas dipercaya atau tidak. Meski dalam hatinya dia sangat kecewa, tapi dia berusaha untuk menahan diri. Aku Stella tidak tahu harus mengatakan apa. Pikirannya mendadak kosong karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia ingin mengatakan jika Saka jahat, tapi pria itu sudah menyelamatkan ibu dan hidupnya yang luntang-lantung. Kejadian yang dialami saat ini benar-benar tidak dapat dimengerti. Dan sungguh, Stella rasanya hanya ingin menangis. "Stella, tolong katakan padaku apa yang terjadi," tanya John sambil mengusap punggung tangan kekasihnya itu dengan lembut. Dia berharap Stella mau mengatakannya sendiri, tanpa dia bertanya lebih dulu. Dia berharap hal yang dilihat kemarin hanyalah sebuah kesalahpahaman. Stella terdiam, pikirannya sedang dipenuhi dengan berbagai macam hal. Pilihan seperti apa yang harus dia ambil agar tidak salah langkah. Apakah memiliki pria lain? Stella langsung menggelengkan kepala. Dia mendadak panik karena pertanyaan itu benar-benar jawaban yang dia sembunyikan. "Tidak, John," jawabnya dengan cepat. "Lalu kenapa kamu hilang? Aku bahkan tidak bisa menghubungi ponselmu. Aku sering ke rumahmu." Mendengar ucapan terakhir John membuat Stella mendadak panik. Apa pada waktu itu John juga ke rumah? Kapan? Setiap hari. Seketika jantungnya berdebar tidak karuan. Apa jangan-jangan John melihat dirinya sewaktu kembali ke rumah bersama Saka? Menyadari kepanikan di wajah Stella, John memicinkan mata. Dia benar-benar menaruh curiga pada kekasihnya itu. Dia sangat yakin ada hal yang disembunyikan Stella darinya. "Kamu menyembunyikan sesuatu?" Mata Stella langsung berkaca-kaca. Dia mendadak panik karena tatapan John seolah mengintimidasinya. Bagaimana dia harus mengatakan secara jujur dia mencintai pria ini? Tapi dia berhutang budi yang sangat banyak pada Saka. "Aku tidak akan marah jika kau mengatakan yang sejujurnya, Stella." Detik itu Stella benar-benar tidak dapat menahan air mata. Dia menangkup wajahnya menggunakan kedua tangan, lalu menangis terisak. John yang duduk di sampingnya benar-benar tidak mengerti kenapa Stella tidak menjelaskannya dan malah menangis. "Stella, ada apa denganmu?" tanya pria itu lalu menarik kedua lengan Stella dan membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Dia mendekap Stella dengan erat, mengusap rambut panjangnya yang digerai. Jujur, untuk pertama kalinya dia merasa Stella sangat cantik sekarang. Penampilannya pun tampak berbeda, bahkan pakaiannya bermerek dan mungkin sangat mahal. "Aku tahu ada yang kamu sembunyikan, Stella. Jujur saja, kau memiliki pria lain kan?" Setelah mengurai pelukan mereka, dia menatap John yang sepertinya memang sudah mengetahui semuanya. Sungguh Stella merasa bersalah sudah mengecewakan John sedalam ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan pria ini nanti. "Aku minta maaf, John. Aku minta maaf," gumam Stella yang masih terus terisak. Dia benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa lagi sekarang. "Aku sudah mengkhianatimu." Setelah menunduk, masih terus menumpahkan air matanya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kekacauan yang dia alami, rasa sakit untuknya sendiri. Dia bahkan tidak mengerti apakah langkah yang dia ambil ini adalah yang terbaik. Mendengar ucapan Stella, John menarik nafasnya dengan pelan. Terlihat jelas sebuah kekecewaan di wajah pria itu. Dia menunduk menatap rumput hijau di bawah kakinya. Pria itu bahkan tidak tahu harus menjelaskan seperti apa sekarang. Hatinya hancur dan kacau. "Siapa pria itu?" tanyanya yang masih bersikap baik meski dia sudah dikhianati. Stella mengangkat wajahnya lalu menatap John yang kini sudah mulai tampak berbeda. Sikapnya sudah tidak sangat tadi lagi, sudah tidak semanis tadi lagi. Kini dia terlihat begitu dingin dan dirinya benar-benar dipenuhi kekecewaan. "John, maafkan aku. Siapa pria itu? Siapa pria yang bersamamu di rumah?" bentaknya yang sudah mulai dihantui emosi. Dia benci dan juga marah. Cinta yang dia berikan untuk Stella dikhianati begitu saja. "Aku bekerja untuk menikahimu, tapi kamu malah mengkhianatiku. Salahku apa?" Stella masih tidak mampu mengatakan apapun. Dia diam dan merapatkan bibirnya yang terus bergetar. John tidak salah apapun. Dia semua kesalahannya. "Aku kecewa, Stella. Aku kecewa," gumamnya, yang benar-benar menggambarkan sebuah kemarahan. John menarik nafasnya dengan panjang. Ternyata tidak semua yang berjuang itu akan dihargai. Dan sekarang dia harus menelan pil pahit atas pengkhianatan Stella. Keduanya sama-sama terdiam dalam beberapa saat, sibuk memikirkan hal yang sama-sama menyakitkan bagi mereka. Sampai akhirnya Stella berusaha membuka suara, berusaha untuk menjelaskan semua yang dialami. "Dia CEO di perusahaanku bekerja.
Mendengar ucapan Stella, John mendesah pasrah. Ya, dirinya yang hanya seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan tidak akan bisa bersaing dengan orang besar. Dia membantu membiayai operasi ibu, memindahkan ibu ke rumah sakit terbaik. Dia membayar semua tagihan yang menunggak. John terdiam. Dia tahu sebesar apa rasa sayang Stella untuk ibunya. Pria itu benar-benar kalah telak. Tapi dengan syarat, aku harus bersamanya dan menemani dia. Kau menjual diri, Stella. Jantung Stella berpacu dengan cepat ketika dia mendengar ucapan John. Hatinya seperti diiris saat pria itu menuduhnya. Dia sendiri bahkan tidak bisa mengelak. Mungkin benar dia menjual diri pada Saka karena dia melakukannya demi uang. Aku tidak menyangka wanita yang kubanggakan ternyata tega melakukan hal serendah ini demi uang. Aku melakukan ini demi ibu, John. Ucap Stella yang tidak terima dengan tuduhan itu. Namun John tampaknya tidak peduli dengan alasan apapun. Dia tertawa sinis. Benar-benar rendah, ucapnya lalu segera berdiri dan belakangi Stella. Sekarang ku beri pilihan, aku atau pria itu. Setelah tidak menjawab, ini bukan sebuah pilihan yang mudah. Dia bingung harus bersikap seperti apa. Dia bingung harus mengambil tindakan seperti apa. Pilih, aku atau pria itu, Stella. Ucapnya dengan tegas dan berusaha mendesak Stella. Dia benar-benar marah, tapi tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Masih tidak ada jawaban dari bibir Stella. Dia tetap diam seperti orang bisu. Karena benar-benar tidak tahu harus berkata seperti apa. Hatinya masih terpaut untuk John. Namun dia tidak bisa meninggalkan Saka karena ada hutang budi yang harus dia bayar. Meski pria itu brengsek, tapi dia sangat baik. Ya, pilihanmu tepat. Kau memilih pria yang lebih dariku. John mulai paham. Dia berusaha untuk meredam amarah yang sebenarnya ingin dia lampiaskan. Kita sudahi hubungan ini. Tidak ada yang perlu dipertahankan dan dijelaskan lagi, Stella. Semoga kau bahagia. Titip salam pada ibu. John. Pria itu pergi begitu saja meninggalkan Stella yang terlihat panik sendiri. Apalagi saat dia mendengar ucapan John. Pria itu menyudahi hubungan mereka. Tidak, Stella masih mencintainya. John adalah pria paling baik yang pernah dia kenal. John, panggil Stella lagi. Ini benar-benar di luar perkiraannya. Dia pikir John akan perjuangkannya. Namun ternyata pria itu merelakan dia bersama dengan Saka. Setelah terisak, dia menangis menumpahkan luka di hatinya. Ternyata ucapan Saka benar. Dia tidak akan bisa lepas dari pria itu. Bahkan kini, John pun sudah meninggalkannya dengan cap buruk untuk dia sendiri. Tanpa disadari, sejak tadi ada seseorang yang memantau mereka dari kejauhan. Bahkan sampai mengambil gambar ketika Stella dipeluk oleh John. Dan tentu saja itu akan mendatangkan masalah untuk Stella sendiri.